Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lidah Hilmi, berasal dari SD Negeri 21 Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara dengan 2 kepala sekolah. Ini merupakan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah saya, yaitu Ibu Amperawati SPD, merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 21 Kota Payakumbuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Baiklah Ibu, pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara yang berhubungan dengan tugas saya pada demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan. Ya. Baiklah Bu, kita langsung saja. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral? Baiklah, akan Ibu coba menjawab ya. Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, nah maka sudah tentu benar lawan benar. Kemudian namun jika masalah masih bisa kita tolerir, artinya benar lawan benar. Nah, seperti itu saya biasanya mengambil suatu keputusan. Baiklah Bu, berarti di sini Ibu melihat terlebih dahulu bagaimana kasus tersebut ya Bu. Ya, jadi nanti bagaimana kasus tersebut terjadinya. Nah, jadi nanti baru diambil keputusan. Baiklah Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama. Nah, di sini bagaimana Ibu caranya mengambil keputusan? Baiklah, sebetulnya mengambil keputusan untuk di 2 kepentingan yang sama ini sangat sulit, Bu Ida. Tetapi kita tentu akan berusaha profesional istilahnya. Jadi selama ini saya melakukan identifikasi kasus terlebih dahulu. Nah, tentu dari sudut pandang, kemudian menimbang secara matang apakah kasus ini paling benar. Tentu kita akan melihat berdasarkan kasus mengambil keputusan. Jadi itu Bu Ida. Baiklah Bu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Dalam mengambil suatu keputusan tentu kita mencari langkah-langkah agar keputusan yang kita ambil itu tepat dan tidak ada saling merugikan. Ya. Yang pertama, menentukan penyebab dari permasalahan atau kasus tersebut. Kemudian menentukan siapa yang salah. Tentu kita mencari kasus, tentu cari siapa yang salahnya, mencari fakta atau yang terlibat dengan masalah tersebut. Kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekat dari yang punya kasus. Nah, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah yang rasanya bisa kita percaya untuk menangani kasus tersebut. Kemudian membuat beberapa solusi untuk mengambil keputusan. Setelah itu menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil suatu keputusan tersebut. Artinya apakah keputusan tersebut sudah tepat kita ambil. Jadi kita pertimbangkan terlebih dahulu. Berarti dalam Ibu mengambil keputusan juga melibatkan pihak-pihak yang terkait ya Bu ya? Ya, yang rasanya bisa kita percaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baiklah Bu, berikutnya selama ini hal-hal apa saja yang Ibu rasa efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema tadi Bu? Selama ini yang saya lakukan yaitu menganalisis kasus dari masalah tersebut, kemudian menentukan solusi.
Ya. Setelah itu menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku. Nah, serta mengedepankan kepentingan umum. Nah, artinya solusi tersebut bermanfaat, kemudian juga ada jangkanya, misalnya untuk jangka panjang. Iya, berarti Ibu menengok apakah ini baik untuk jangka pendek maupun jangka panjangnya. Berarti juga dari yang Ibu sampaikan juga mementingkan kepentingan bersama, ya, ya Bu, kepentingan bersama, kepentingan umum. Kepentingan umum, ya Bu. Baiklah Bu, apakah Ibu ada jadwal tertentu dalam mengambil keputusan tersebut? Sebetulnya kalau jadwal, kalau rasanya ini bisa di dalam waktu singkat, umpamanya tidak ada masalahnya, tidak terlalu besar. Nah, ini biasanya saya tidak punya jadwal. Yang pertama saya panggil yang bermasalah. Nah, kemudian tentu dengan dengan arahan, kemudian mencari masalahnya, dan biasanya kalau masalah itu hanya sederhana biasanya selesai. Namun kalau masalah itu agak rumit, nah ini juga kita punya jadwal, mungkinnya kita ada panggilan pertama. Nah, kemudian kita cari solusinya. Kalau belum selesai, ya kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Itu mungkin biasa. Di sini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Biasanya saya dalam mengambil keputusan ini selalu mengajak warga sekolah. Kemudian juga mungkin karena warga sekolah itu terlibat di sana wali murid, kalau rasanya ada yang berhubungan dengan wali murid, ya saya panggil wali murid. Kemudian juga ada umpamanya kita kan kalau kepala sekolah ini harus ada juga punya pion, artinya ada kepercayaan tertentu kepada seseorang yang betul-betul menjaga rahasia atau kepercayaan yang kita miliki. Itu biasanya saya lakukan, Bu. Berarti Ibu nanti memanggil atau berhubungan dengan pihak-pihak yang terkait, ya Bu, dan juga ada seseorang yang Ibu percayai. Jadi nanti Ibu bisa meminta pendapat dan sarannya. Jadi kalau misalnya tentu keputusannya tentu kita dari kepala sekolah. Namun kepala sekolah dalam mengambil suatu kebijakan tentu dalam dengan musyawarah dan mufakat, supaya kebijakan atau apa yang kita lakukan itu tidak berpihak kepada seseorang dan tidak merugikan yang lain. Artinya sama-sama menguntungkan. Berarti bersikap adil, ya. Bersikap adil. Baiklah Bu, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam Ibu mengambil keputusan yang berhubungan dengan kasus dilema etika ini? Dari kasus ini memang banyak pengalaman kita, karena kita kan Ibu kan kepala sekolah yang sudah tua, sudah lama, jadi tidak ada pembelajaran seperti ini. Dengan adanya kegiatan seperti ini, apalagi ada program guru penggerak, nah Ibu sangat senang sekali, sehingga rasanya Ibu ingin kembali seperti awal mau jadi kepala sekolah, dapat pendidikan ini. Nah, jadi dari kasus-kasus tadi, nah pelajaran yang dapat Ibu ambil yaitu menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis suatu permasalahan. Nah, biasanya kalau Ibu ada masalah, rasanya ingin cepat selesai. Cuman rupanya harus ada pula tahap-tahap yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu mungkin Bu Rida pengalaman Ibu. Jadi Ibu sangat berterima kasih kepada calon guru penggerak dari SD 21. Baiklah Bu, berarti dari kegiatan kita ini ada manfaat yang bisa sama-sama kita ambil, baik dari kami sebagai guru penggerak maupun Ibu sebagai kepala sekolah. Baiklah, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Sama-sama Bu Rida, mudah-mudahan tetap semangat. Insyaallah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah Bapak Ibu semuanya, hari ini kami akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD IT Baitur Rahman, yaitu bersama Bapak Harmentoro SPD. Ini merupakan wawancara yang kedua kami setelah kami melakukan wawancara yang pertama. Baiklah, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Rida. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat pagi hari ini. Terima kasih Pak telah memberikan waktu kepada kami untuk melakukan wawancara. Ini merupakan tugas Guru Penggerak modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan dalam dilema etika. Jadi mungkin kita langsung saja Pak wawancaranya. Ya, silakan boleh. Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral? Selama ini saya melihat bahwa kasus dilema etika ini boleh dikatakan benar atau salah. Ini merupakan situasi yang harus memilih dan menentukan antara dua pilihan. Yang kedua pilihan itu benar secara moral, tetapi akan bertentangan. Sedangkan bukan moral, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Baiklah Pak, berarti di sini maksudnya Bapak memperhatikan dari kasus tersebut mana yang benar dan mana yang salah, begitu ya Pak? Ya. Baiklah Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika ini, harus ada yang kita lakukan. Yang pertama, pengumpulan fakta-fakta yang terjadi. Yang kedua, siapa-siapa saja yang terlibat dalam dilema etika ini. Yang ketiga adalah menganalisis benar salahnya, dan selanjutnya adalah membuat alternatif atau solusi jalan keluar. Setelah itu baru kita mengambil keputusan dari dilema etika itu, mana yang salah dan benar. Baik Pak, berikutnya bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Langkah-langkah yang dibuat, yang pertama tentu mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Yang kedua, siapa-siapa saja yang terlibat dalam dilema etika ini. Yang ketiga, menganalisis benar atau salahnya. Yang keempat adalah membuat alternatif solusi jalan keluar daripada dilema etika ini. Dan yang kelima adalah membuat keputusan sebagai kepala sekolah, tentu diberi kewenangan untuk mengambil keputusan. Yang selanjutnya adalah boleh dikatakan yang terakhir adalah direfleksi daripada dilema etika. Berarti setelah Bapak mengambil keputusan, nanti kita lihat bagaimana hasil dari keputusan yang diambil, gitu ya Pak? Ya. Kita refleksikan. Ya, boleh dikatakan seperti itu, direfleksikan hasil dari dilema etika. Baiklah Pak, selanjutnya bagaimana atau hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Dalam mengambil keputusan dilema etika ini, tentu menelaah atau melihat siapa-siapa saja yang terlibat dalam dilema etika ini. Sesudah itu bagaimana dilema etika ini sifatnya, urgennya, pentingnya, mendesak atau tidaknya mendesak kasus dilema etika ini dalam pengambilan alternatif atau solusi-solusi alternatif jalan keluar dari dilema etika. Oh ya Pak, jadi kita lihat dulu mana yang penting diselesaikan ya Pak. Mana yang penting diapakan. Jadi tentu
layak tidak layaknya atau urutan ini perlu atau tidak perlu diselesaikan. Ya, baik Pak. Berikutnya, hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini, Pak? Tantangan yang diambil dalam dilema etika tersebut tentu adalah tentang masalah tersebut. Seperti yang sama-sama kita ketahui tadi bahwa salah satu daripada dilema etika ini betul atau tidak salahnya. Yang kedua-duanya betul, tapi mana yang didahulukan daripada kasus tersebut. Jadi akar dari masalah ini yang harus kita pelajari dan berbijak-bijak dalam mengambil keputusan. Baik Pak, apakah dalam mengambil keputusan ini Bapak memerlukan waktu khusus atau langsung menyelesaikan di tempat terjadinya kasus tersebut, Pak? Tergantung melihat daripada kasus yang kita selesaikan, tapi kalau kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah itu umumnya diselesaikan di tempat. Kalau seandainya tidak bisa diselesaikan di tempat, tentu mengambil keputusan dengan memanggil orang tua atau daripada kalau seandainya Pak kasusnya berhubungan dengan guru, misalnya apakah ada dilakukan musyawarah atau bagaimana Pak? Karena sekolah kita ini basicnya adalah ada yayasan, tentu kita berkomunikasi dengan yayasan, baru keputusan itu bisa diambil secara musyawarah. Baik Pak, berikutnya adakah seseorang atau pihak tertentu atau faktor apa saja yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, Pak? Faktor yang mempermudah mengambil keputusan ini pada kasus dilema etika ini adalah orang-orang yang profesional yang menghargai keputusan itu diambil secara langsung. Karena kebanyakan dilema etika ini terjadi pada majelis guru dan berarti kalau seperti yang Bapak bilang tadi sebelumnya, berarti Bapak bisa berkomunikasi dengan pihak yayasan, ya Pak? Berkomunikasi dengan pihak yayasan, dan pihak yayasan biasanya memberikan prerogatif kepada kepala sekolah untuk mengambil keputusan mana yang terbaik menurut pihak sekolah. Baiklah Pak, terakhir dari semua tadi, dari perbincangan kita tadi, kira-kira apa pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang bisa kita ambil dari problema dilema etika ini adalah sebelum kita mengambil keputusan, kita harus menganalisis kasus-kasus tersebut, mana kasus-kasus ini yang sifatnya urgen, mana yang sifatnya belum urgen atau yang penting harus diselesaikan. Karena setiap keputusan itu harusnya membuat seluruh yang bermasalah itu tidak teranak dirikan atau merasa dipuaskan. Tidak ada istilahnya, kata orang Minang, tidak ada istilah satu diangkat satu diinjak. Jadi kita harus menerima, siap menerima dan menghormati serta melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan baik oleh itu pihak yayasan ataupun sekolah. Baiklah Pak, terima kasih atas wawancara kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dan kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita pribadi terutama, dan juga bermanfaat untuk para guru di sekolah khususnya di Kota Payakumbuh. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan untuk masa-masa yang akan datang lebih banyak lagi calon-calon guru penggerak yang ada di Kota Payakumbuh.
khususnya di sekolah binaan saya di SD Betlawan. Mudah-mudahan Pak. Baiklah, mungkin pada sesi ini wawancara kami sudah selesai dengan Bapak Harmentoro. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melakukan refleksi setelah melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah. Yang pertama yaitu hal yang menarik setelah wawancara yang saya lakukan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 pengujian keputusan. Nah, dari wawancara ini, kedua kepala sekolah dalam mengambil keputusan melakukan hal-hal diantaranya yaitu bermusyawarah dengan guru, meminimalisir dampak negatif terhadap keputusannya, dan melakukan atau mengambil keputusan secara adil dan objektif. Yang kedua, jika dibandingkan dengan modul yang saya pelajari, yaitu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan, setelah saya mewawancarai dua kepala sekolah, kedua kepala sekolah ini sudah menerapkan prinsip dan paradigma serta pengujian keputusan, tetapi belum dilakukan secara keseluruhan. Hasil wawancara saya dengan kedua kepala sekolah memiliki perbedaan dan kesamaan. Kesamaan yang dimiliki oleh kedua kepala sekolah yaitu dari mengidentifikasi suatu masalah. Pada tahap ini, kepala sekolah sama-sama melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Yang kedua yaitu dalam mengatasi dan membuat keputusan. Kepala sekolah tersebut membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang telah didapatkan dalam identifikasi masalah. Perbedaan yang saya temui dari kedua kepala sekolah dalam mengambil keputusan adalah kepala sekolah yang pertama mengambil keputusan sudah 90% memenuhi langkah-langkah sesuai dengan modul 3.1. Sedangkan kepala sekolah kedua mengambil keputusan berdasarkan diskusi dan musyawarah dengan rekan guru dan pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan hasil wawancara, rencana ke depan kedua kepala sekolah jika menemui kasus dan harus mengambil keputusan dan menemui dilema etika adalah dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 pengujian keputusan. Nanti setelah itu, kepala sekolah akan melakukan analisis dan melakukan efisiensi terhadap keputusan yang telah diambilnya, serta melakukan refleksi terhadap keputusan tersebut. Jika saya menemui masalah yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral, maka saya akan mengaplikasikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 pengujian dalam mengambil keputusan. Kemudian, saya juga akan menawarkan hal tersebut kepada rekan-rekan sejawat yang mengalami masalah yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral. Demikianlah wawancara saya dengan dua kepala sekolah. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.